Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Ana sambungannya. Alaman as-sifatul asyaratul wajibatul lahu ta'ala al-hayatu wa hiya sifatun tusahhihu liman qamat bihil idraku kal ilmi was sam'i wal basar ay yasihu ayyatasifa bizalika wa la yalzamu minal hayati al-ittisafu bil idraki bil fi'li wa hiya la tata'allaqu bi syai'in mawjudin aw ma'dumin. Kita arti itu. As-sifatul asyiratul wajibatu lahu ta'ala. Sifat yang ke-10 yang wajib bagi Allah Ta'ala, al-hayatu, yaitu hayat, artinya hidup. Wahia hayat, sifatun, yaitu sifat, tusahihu, yang membenarkan atau yang mensahihkan liman, bagi orang kamat bihil idraku, yang berdiri dengannya memperdapati, kal ilmi, seperti ilmu, wasam'i, dan sama, wal basari, dan basar. Ilmu artinya tahu, sama artinya mendengar, basar artinya melihat. Ayat yasihu, sah, ayat yasifa bizalika, bersifat ia dengan ilmu, sama, dan basar, dan sifat yang lain. Wala yalzamu minal hayati al-ittisafu bil idraki bil fi'li, dan tidak lazim dari hayat itu bersifat memperdapati dengan memperbuatan. Wahya la tata'allaqu bi syai'in mawjudin. Hayat tidak berkaitan dengan sesuatu yang mawjud atau yang ma'dum. Paham lah, mar paham, anda paham, kami paham, wan sudah diarti lah, wan udah, nah jaga penjelasannya. As-sifatul asyiratul wajibatu lahu ta'ala, sifat yang ke-10 yang wajib bagi Allah dan kewajiban bagi orang yang Islam, baik atau mukallaf nang Islam, balik dan berakal, wajib mengetahui dan meyakini bahwa Allah Ta'ala itu bersifat hayat. Napa artinya hayat? Artinya hidup. Allah Ta'ala itu hidup. Yalah, mun Tuhan kada hidup, berarti Tuhan kada kuasa, berarti Tuhan kada ilmu. Nah, kita taruh saja. Wahia sifatun, wahia hayat, itu sifat tusahihu, yang mensahihkan, yang membenarkan liman qamat bihil idraku, bagi orang yang berdiri dengannya sifat idrak, sifat memperdapati, seperti ilmu sama basar.
bahasanya gampang. Hayat ini untuk mensahihkan sifat yang lain. Orang Tuhan itu kada akan kidam mun kada hidup. Tuhan kada akan baka lamun kada hidup. Tuhan kada akan ilmu jika tidak hidup. Tuhan tidak kudrat, iradat, ilmu, hayat sama. Semuanya ini tidak akan sah tanpa hidup. Gambaran kita aja dulu nah. Kita kawal melihat yang gak ada hidup. Kawal. Itu orang mati kawal melihat kawal. Ya katanya kada hidup. Orang mati kawan dengar lah. Nah, karenanya kada hidup. Paham lah. Orang mati kau bergerak lah. Kada bergerak itu hantu. Itu hantu aja, ya nama tinggi dia itu, ya nama bergerak. Nah, kalau orang mati ya kada bergerak. Kenapa? Iya karena ini ada hidup. Ketika kita ini bisa bergerak, bisa melihat, bisa mendengar, bisa mencium, bisa merasa, berarti kita hidup. Nah tinggal itu aja. Ubar kita sama lawan Allah lah hidup. Iya. Allah hidup, kita hidup, tapi beda. Pahamlah. Kita Allah mukhalafah lil hawadisi. Tuhan itu hidup tanpa roh. Satu, Tuhan itu hidup dengan zat-zatnya yang bersifat hayat, sedangkan kita hidup dengan roh. Satu lah, iyalah kita hidup ini kan dengan roh. Tuhan hidup dengan sendirinya, kita hidup dengan roh. Roh ini pun Allah Ta'ala nama Allah. Berarti ini awak kita ini benar. Kita ini dulu, biar kita paham dulu. Awak kita ini sebenarnya kan hidup. Nang hidup itu roh. Nang hidup itu roh. Jasad kita ini sebenarnya rahmatai sebelum mati sudah lawas mati sebenarnya. Cuma karena diandaki roh lalu inya hidup. Siapa nang hidup? Roh. Begitu roh dikeluarkan dari jasad dia disebut mati. Padahal lawas nang hidup itu roh rahmatai bukan jasad. Coba ikan contohkan. Nah, contohkan mainan motoran tuh berjalan hidup walau motorannya kah karena ada energi baterai. Karena ada energi baterai. Seandainya baterai itu kadada dicabut, berjalanlah motorannya. Ada. Berarti motoran ini hidup karena ada energi baterai. Jadi sebenarnya nang hidup itu bukan motoran. Baterai ini ada energinya. Ini nang hidup. Kita ini hidup. Hidup kita ini dengan roh. Roh kita ini Allah nama Allah. Lalu kita ini hidup. Roh ini dimasukkan ke jasad. Apabila masuknya rahmat, kada tahu apabila itu. Siapa nang tahu? Kada nang tahunya mana? Kang tahulah rahmat. Apabila roh kita ini dimasukkan Allah ke dalam jasad, tahulah kada tahu. Oh jangankan kita, jangankan kita, mama kita, abah kita ampun mani, mama kita ampun mani, mama kita nang melahirkan, tak minja apabila ulun hidup, kertahu sih. Paham? Apabila roh kita ini masuk, kita tahunya cuma belajar begini rahmat. Paham? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, jumi'al insanu fi khalqihi, manusia itu dihimpunkan dalam proses penciptaannya itu arba'una yauman nutfah, 40 hari berupa nutfah.
Hari mana? Nah, Pak Hari pajangan kawin, pajangan lamasnya. Rahmatnya pajangan lamas, dawat itu tak. Nah, lalu rahmatnya ini bisi ngarannya sperma. Itu bahasa halus saja, bahasa kitab apa? Mani. Ini bahasa kitab kalau mani. Lalu mani ini benar bini-bini bisi mani. Khuliqal insan mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa daraib. Manusia itu diciptakan dari banyu nang mencurat. Mencuratlah. Iya, Allah Taala menciprat. Bila kita menciprat ke mani, pokoknya mani itu menciprat keluar. Itu toh. Lalu masuk ke dalam rahim perempuan, betamu besatu nih nang si mani ini nih. Begitu dia bersatu, ampih disambat mani, dia disebut nutfah. Pahamlah. Sebelum dia bersatu, dia disebut mani. Mani siapa? Mani laki-laki, mani perempuan. Sperma laki-laki, sperma perempuan. Begitu dia menyatu di dalam rahim, apabila menyatunya betakun gina dolawan. Isudoh. Apabila menyatunya. Nah. Apabila menyatunya, lalu bertamu masuk ke dalam rahim bini-bini menjadi satu likit ngarannya tuh. Ini ngarannya nutfah. Jar paham ngarannya nutfah lah. Nah, nutfah ini 40 hari berubah menjadi alaqah, menjadi darah. Jadi segumpal darah. Segumpal darah ini 40 hari berubah menjadi segumpal daging ngarannya mudghah. Lah, 3 kali dah. Nutfah 40 hari, alaqah 40 hari, ya ada. Kemudian mudghah, segumpal daging ini 40 hari bertahan, kemudian lalu dimasukkan roh. Berarti berapa bulan? 3 kali 40. Berapa? 120 hari. 120 hari itu sama dengan 4 bulan. Nah, setelah 4 bulan kata Allah, wa nufikha fihi ruh, ditiupkan, dimasukkanlah roh ke dalam segumpal daging tadi. Nah, masuk roh. Berarti 4 bulan. 4 bulan masuk roh. Pertanyaannya Banai, apabila masuk roh itu satu, jalan mana? Sampai kapanpun pertanyaan ini sulit dijawab. Pahamlah. Dokter ahli kandungan gak ada jawab. Ampun diri gak ada jawab. Apabila nang pasti cuman tahunya bergerak. Nah, bergerak sudah. Bila bergerak hidup ada. Hidup. Bila ini hidup berarti ada roh. Apabila masuknya siang ke malam kah? Siang jam berapa? Malam jam berapa? La ya'rifu kada tahu. Kada usah jamnya Ramadan. Harinya hari apa? La ya'rifu kada tahu. Ulang. Nah, pertanyaannya, rohnya ini jalan mana masuknya roh? Takut ini itu. Kan tahu jualnya, tahu tokonya. Apalagi lelatihan ini tahu tombong benar. Tahu tugal lainnya, ada tahu nang musim hujan nyaman. Musim hujan di Menoga, ada tahu musim hujan, musim panas. Laki-laki cuma tahu tugal.
Yalah, tahulah apabila rohnya ini masuk, jangankan abahnya, mamanya pun gak ada tahu. Berarti itu benar bagian rahasia Allah, misteri. Misteri kehidupan. Ada apa? Siapa yang tahu misteri itu, maka dia mengetahui rahasia kehidupan. Karena itu bahagian daripada rahasia kehidupan. Silakan jika marai betakun tuan guru nang alim bujur bila sidin hakun kawa jawabakan mantap banget tuan guru tuh. Nah, pertanyaannya gak jauh-jauh nang kisah alim benar itu betakun roh itu masuk ke dalam janin, dalam rahim itu kapan? Ada tahu. Roh pian itu guru itu ada kali. Roh pian itu bila masuk ke dalam diri ada tahu aku sih. Karena masuknya kada tahu, keluarnya kada tahu juga. Apabila keluar kada tahu juga. Nah, itulah bagian misteri kehidupan. Kalau orang ahlul asrar, ahli rahasia, dia akan berusaha mengungkap rahasia itu. Mun orang ahli asrar, orang ketujuh rahasia, mencoba menyingkap rahasia itu. Karena benar kaidahnya gampang. Orang bilanya tahu jalan masuk, tahu jalan keluar, nyaman. Orang kawin tahu jalan masuknya, jalan keluarnya tahu nyaman tak? Coba ikan pada tahu jalan masuk. Ngalih ke pengantin ke rumah tahu jalan masuk. Ngalih jangan masuk, jangan keluar, masuk saja ke ngalih. Kenapa lagi? Itu orang yang masuk, jalan keluar kada tahu, sasas jua. Kepengantin benar jalan masuk tahu, jalan keluarnya lain jalan masuk. Ngalih kada? Ngalih, sasat juga. Makanya kita ada sebenarnya perlu jalan masuk di mana, jalan keluar di mana. Itu salah. Lalu ikam ada soal soal hidup nih. Soal ini lucu. Bila orang kawan menjawab soal ini, hidupnya nyaman. Nampak pertanyaannya? Nah iya, jawab jelas. Soalnya kamu nyaman aja, menjawabnya ngalih. Ada soal tuh, ngalihnya pakai soal. Pertanyaannya adalah kita ini keluar kemana, naik kemana, turun kemana? Itu tuh. Keluar kemana? Itu tuh. Masuk kemana? Naik kemana? Turun kemana? Nah itu aja jawabnya. Naik kemana, turun kemana, masuk kemana, keluar kemana. Oh itu jawab salah. Rahmat. Mau itu nyaman banget Rahmat. Rahmat. Nyaman gak jawab lah. Nah naik kemana? Salah. Naik kemana? Kenapa ikan jawabannya? Bila ingin naik ke atas, kenapa naik ke bawah? Naik ke atas, turun ke bawah. Jadi orang turun ke atas. Pahamilah itu kalimatnya, itu kalimat asrar, namanya kalimat rahasia. Naik ke atas, turun ke bawah, masuk ke dalam, keluar. Keluar kemana? Naik ke atas, turun ke bawah, masuk ke dalam, keluar.
Ini mangga itu salah rumusnya bahwa nya naik dulu naik ke atas, turun ke bawah, masuk ke dalam, keluar. Ya, begal itu keluar mana? Keluar ada tahu kemana naik ke atas ya boleh, turun ke bawah, masuk ke dalam, keluar. Itu rumus hidup benar. Bila ikam tu menjawab pertanyaan nyaman. Bila kita ni naik ke atas, cari ija kita takut ni pahari naik ke atas, turun ke bawah, masuk ke dalam, keluar nyaman. Itu jawaban. Naik ke atas, turun ke bawah, masuk ke dalam, keluar nyaman. Bagaimana keluar lagi? Itu benar dipahami. Itu rumus hidup, itu rumus hidup nyaman. Aku ni orang kawin gitu, naik ke atas dulunya, ke bawah, masuk ke dalam, keluar. Ujar orang tasawuf, kita ini harus naik ke atas, hati ke atas tuh naikkan dulu ke Allah Ta'ala. Nah, pikiran kita naikkan ke Allah Ta'ala, turunkan kemana? Turunkan ke alam, dalam kehidupan. Imbah itu masukkan ke dalam hati, napa naik turun tadi, keluar nyaman. Maksudnya apa? Bila orang tahu masuk, tahu keluar, nyaman. Itu ramadhan. Tapi ini rahasia Allah Ta'ala. Kita ini kada tahu apabila roh kita ini masuk, kada tahu jalan keluarnya pun kada tahu juga. Apabila roh kita ini keluar, itulah bagian misteri, rahasia dalam kehidupan yang dirahasiakan oleh Allah Ta'ala. Maka ketika rahasia ini dibuka oleh Allah Ta'ala kepada orang yang dekat dengannya, maka orang itu tahu masuk apabila, keluar apabila, nyaman. Karena orang bilanya masuk tahu, keluar tahu, nyaman. Gitu. Habis. Lalu kita ini hidup, berarti kita hidup ini dengan roh, lalu melihat, lalu mendengar apa? Allah Ta'ala hidup pakai roh kah? Tidak. Allah Ta'ala itu hayatun bizatihi, hidup dengan zatnya. Allah Ta'ala itu hidup bizatihi dengan zatnya. Nah, lalu yasihu ayat tasifa bizalika, sahlah dengan hayat itu bersifat ilmu. Dengan hidup tadi ilmu akan jadi sah. Tanpa hayat ilmu kada ada. Tanpa hayat kudrat kada ada. Tanpa hayat kada melihat, kada mendengar, kada tahu, dan seterusnya. Wala yalzamu minal hayati al-ittisafu bil idraki bil fi'li. Hayat tidak melazimi bersifat memperdapati perbuatan. Bukan. Hayat tidak ada hubungannya dengan perbuatan. Hayat hanya untuk mensahkan sifat yang ada di zat. Wa hiya la tata'allaqu bi syai'in mawjudin aw ma'dumin. Wa hiya hayat la tata'allaqu, tidak ada berkaitan dengan sesuatu yang mawjud.
Dan hayat Allah kada ada hubungannya dengan kehidupan kita. Hayat Allah hanya hubungannya dengan mensahkan sifat idrak yang ada di diri Allah. Gambarannya kita ini hidup, kita ini bisa memperdapati semua kehidupan. Kita ini hidup dengan roh kita bisa melihat, dengan roh kita bisa berpikir, dengan roh kita bisa mendengar, dengan roh kita bisa bicara, dengan roh kita bisa meraba, dengan roh kita bisa berjalan. Melihat, mendengar inilah nang sifat idrak. Amun hayatnya ada Bapak, paham lah. Jadi hayat itu untuk membenarkan, mensahkan sifat ilmu sama basar kalam dan sifat-sifat yang lainnya. Al-ma'dumin atau sifat hayat tidak ada hubungannya dengan yang ma'dum. Tidak ada hubungannya, tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang tidak ada. Hayat tidak ada berhubungan dengan sesuatu benda yang ada. Hayat tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang tidak ada. Hayat hanya berhubungan dengan mensahkan sifat idrak yang ada di zat. Habis. Artinya Pak hayatnya mana sifat inti benar, sifat inti Allah, sifat wujud mun kada ada hayat ya kaku bapa kidam itu kada ada udrat iradat ilmu hayat sama besar kalam tu kalau bahasa lainnya kita nak mana lah nang sifat tujuh nih, kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar disebut sifat ma'ani. Nang lewat sudah kalau kena ini sifat ma'ani jone hayat deh. Nah kena sifat maknawiyahnya qadirun, muridun, alimun, hayyun, samiun, basirun, mutakallimun. Ya? Nah itu hanya sah dengan hayat. Kodrat tidak akan sah kalau kada ada hayat. Iradat tidak akan sah kalau kada ada hayat. Makanya hayat itu seakan-akan sifat nang terasing dari sifat nang lain. Makanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. La mau bahasanya kayak dulu la hayya illallah, tidak ada yang hidup kecuali Allah. Di alam ini sebenarnya kada ada nang hidup kecuali Allah Ta'ala nang sebenarnya hidup. Nang ada nih mati, jasad ini mati. Nang hidup itu adalah rohnya. Rohnya itu pun tidak bisa hidup kecuali dihidupkan oleh Allah. Yang hidup sebenarnya itu adalah Allah. Habis. Kemudian wa dalilu ala wujubil qudrah wal iradah, dalil bukti atas wajibnya Tuhan bersifat kudrat, iradat, ilmu, hayat dan yang lainnya ialah wujudu hadhil makhlukat ila akhirih wallahu a'lam bissawab.